Kalau ada orang tidak terpengaruh dengan Quran, pertanyaannya mau dibawa kemana hidupnya gitu, ya kan? Padahal kata ulama salah satunya adalah Hurairah mengatakan, beliau mengibaratkan satu perumpamaan, ada rumah yang mewah, tetapi nggak pernah dibacakan ayat Al-Quran, maka penghuninya gersang. Wajar. Kita lihat teman-teman kita, saudara kita, mungkin ya, punya rumah tapi kalau kemudian tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, bisa jadi rumah tangga itu gersang, kering, nggak ada ruhnya. Coba aja. Hawanya beda ya, Ustaz? Hawa, mungkin kalau kita bilang hawa, ya, aura kalau anak sekarang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast kita bersama, Circle Sejalan, kita buka jalannya. Jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah lama ya Ustaz, nggak ketemu ya. alhamdulillah. Ketemu di warung kopi. Ini sampai saya kejar, teman-teman. Ustadz ke warung Iya, kopi. warung kopi. Alhamdulillah kita sekarang ada di kafe yang Masya Allah luar biasa nyaman. Ya teman-teman bisa kapan-kapan main di sini. Ini kita ada di sekitaran Cibubur, ya. Alhamdulillah saya kejar Ustadz Mujadi untuk kita bisa podcast Hei, hari ini. ngejar ya? Saya ngejar Anton, ngejar saya gitu. Atau habis Ngajar, selesai ngajar. ngajar di Masya kampus ya. Allah. Ustadz tentu antum banyak banget ya ngajar di mana-mana antum. Iya, harus Di kampus bermanfaat dong, di juga, kampus, di kemudian majelis, di majelis, ibu-ibu, majelis ibu-ibu, ibu, eh dan juga santri-santri antum. marginal, termarginal, anak-anak Oke. pang juga ada. Anak pang juga antum? Dan santri-santri mahasiswa. Gitu. Masya Allah. Dan kita tampung anak-anak yang kemudian nggak punya orang tua. Nah, menarik Ustadz bahwa kemudian sampai di kaum pang marginal itu antum masuk dengan Quran. Iya. Nah, mungkin kita akan bahas nanti gimana caranya kemudian sampai ya segala lapisan itu kemudian bisa dengan nyamannya bergaul dengan Quran. Iya, Gitu ya, Ustadz. betul betul. Kita masih akan bicara soal Quran. Sebelumnya kita bahas Quran itu dari proses kemudian turunnya, Ustadz, kemudian bagaimana ya turun, kemudian memastikan, memverifikasi Al-Quran itu otentik, bahwa itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman tersebut turun kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, dan sampai hari ini kita masih kemudian membacanya sebagai sebuah mukjizat yaitu Al-Quran dalam bentuk sebuah kitab, dan bahkan saat ini sudah masuk dalam Iya, apa ya? gadget-gadget kita, Ustaz. Dan bagaimana kemudian kita menyikapi Al-Quran itu sebagai sebuah mukjizat, Ustaz. Ustaz kasih Iya. komentar sedikit, Ustaz, terkait dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang saat ini masih relevan dan kemudian akan terus menjadi relevan memandu hidup kita. Baik. Saya kasih satu ungkapan dulu nih. Ini ini ungkapan sangat bagus nih. Dari ulama besar namanya Imam Syafi'i. Idza aradta salaha qalbak. Apabila kalian menginginkan hati kalian menjadi orang soleh. Au ibnatak, atau anak keturunan kalian menjadi orang soleh. Au akhika, atau saudara-saudaramu pengen jadi orang soleh. Au man sya'ta salaha, atau siapa saja yang kita inginkan, mau teman, mau siapa saja itu. Fa'udihu ila riyadil Qur'an, maka titiplah mereka bersama Al-Qur'an. Nah, kedua kata Imam Syafi'i, wa baina sahbatil Qur'an. Dan kalau bisa bergaul dengan ahlul Qur'an. Kenapa? Karena Quran itu akan memberikan pengaruh. Nah, salah satu mukjizat Quran itu adalah memberikan pengaruh kepada orang yang berinteraksi dengannya. Berarti anak ini udah tepat ya, Ustaz, ya? Bergaul dengan antum, Ustaz. Amin amin ya Masya Rabb. Allah. Ya, ya, ya. Siap. Lanjut, Ustaz. Oke. Ada 2 hal tadi dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nah, ada lagi yang cukup bagus. Ada seorang ulama kontemporer punya kitab banyak sekali. Beliau orang Mesir dan beliau muharrik dakwah. Salah satu penggerak dakwah di Mesir. Beliau mengatakan al hayatu fi dhilalil Quran. Orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran.
ya, nikmatun, Allah kasih anugerah kenikmatan begitu luar biasa. Dan ingat, wa ni'matul Qur'an la ya'rifuha illa man dzaqaha. Dan ketika berbicara Quran itu nggak akan pernah kita tahu nikmatnya, rasanya, ya, bagaimana value Quran itu masuk ke dalam hati kita kecuali kita akan menyeberangi lautan Al-Quran. Wa ni'matun turfal umroh. Orang yang berinteraksi dengan Quran, hidup di bawah Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Itu salah satu mujizat Quran tuh. Ya. Ya. Turfaul umroh. Wa tubariki, Allah berkahi. Wa tuzakihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersihkan jiwa-jiwanya. Nah, ini apa namanya? eh kaul ulama yang menurut saya bisa kemudian kita ulik nih. Ini bagus sekali seperti Iya. itu. Gitu. Nah, mungkinlah tadi pertanyaannya, Quran itu memberikan pengaruh. Ya, mujizat Quran itu sejauh mana sih memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Iya. Nah, mungkin antum sebagai praktisi hukum nih misalnya, Iya. pernah nggak kemudian apa hukum itu memberikan pengaruh dampak kepada seseorang? Hukum positif nih bicaranya ya. Iya. Jadi kalau bicaranya hukum positif itu lebih kepada sebetulnya kalau kita buka kitab-kitab Hmm, hadis juga kan Ustaz ya, iya, kayak Bulughul Maram tuh kemudian ini koreksi kalau saya salah, iya, saya iya. bicara kitab di hafal ahli kitab nih. Ahli kita Masya kan. Allah. Bahaya kalau bilang ahli kita. Oh, bukan ahli Kalau kita Ustaz ya? kalau kita ke Gramedia bilang ahli kita berarti kita Samawi itu Ustaz? iya, nanti kita ke Injil dan Oh, iya, sebagainya iya, itu iya. kan. Alkitab ya. Ya, ahlinya Quran dan juga ahli hadis ya Ustaz ya, yang selalu bersama dengan itu semua. Koreksi kalau ada salah Ustaz, kalau Bulughul Maram itu kan bagaimana kemudian cara, eee, mendakwa seseorang, Mhm, kemudian bagaimana kemudian, memberikan kesaksian yang sesuai dengan syariat itu diatur Ustaz, Masya iya, Allah. iya. Dan ana baru apa namanya, buka itu ya, eee, ini semua itu sebenarnya yang saya pelajari di Oh, bangku perkuliahan. hmm, Ternyata semua ada di Quran, ada di Quran, ada tentang di hadis. persaksian. Ada Ah, di Quran dan hadis, Ustaz. oh iya, iya. Mengenai persaksian, bagaimana kemudian cara mendakwa, Hmm, bagaimana seorang hakim kemudian memutus hmm, suatu perkara. Itu the way, Quran itu bicara di profesi saya. hmm, Tapi kalau untuk, eee, saya pribadi, itu saya suka begini sebenarnya, Ustaz. iya. Ini koreksi kalau saya dan kita mau belajar bersama-sama nih teman-teman. Sebenarnya gimana sih caranya berinteraksi dengan Quran yang tadi sampai nemu cintanya Quran? Iya. Kalau ana pribadi itu, ana suka merasakan satu kenikmatan itu ketika baca Quran dengan terjemahan. Ya, Biasanya dilakukan setiap pagi tuh, kadang-kadang ketemu iya. satu ayat yang kemudian lagi relate banget sama kita. Wah, betul, betul. Itu teman-teman semua, rasanya itu kita kayak cocokologi tapi kok persis gitu ya. Iya, Nah itu gimana fenomena itu Ustaz? Kalau oke. dari anak kayak gitu ya Ustaz ya? Nah, sebenarnya ini relate juga dengan ada buku yang, ditulis dan cukup, digemari di kalangan penuntut ilmu ya, Iya. di kalangan kampus-kampus. Ada buku judulnya At-Ta'amul Ma'al Quran, berinteraksi dengan Quran. Itu Iya. bagus sekali kitab. Nah, tentu level-level orang itu kan pasti beda-beda. Ada yang level keimanannya tinggi, sedang, menengah, level bawah. Nah, tentu interaksinya juga dengan Quran itu pasti beda. Bagi mereka-mereka yang levelnya tinggi, ya high level gitu ya, pasti interaksi dengan Quran itu dia tidak akan pernah melewati hari-harinya kecuali dengan Quran. Contoh misalnya, sekelas khalifah. Khalifah itu, kepala negara, ya ini kan. Seperti misalnya Utsman bin Affan, itu tidak pernah melewati 3 hari kecuali khatam. Masya Itu Allah. levelnya adalah kepala negara loh. 3 hari khatam tuh gimana caranya Ustaz? Nah itu yang kemudian mungkin orang akan bertanya dengan kapasitas dia sebagai kepala negara, eee, dengan segala tanggung jawab dia sebagai kepala negara, tapi pada kenyataannya mampu kemudian mengkhatamkan Quran, 3 kali sehari. Maaf, per 3 hari sekali, seperti itu. Dan bukan hanya beliau saja sebenarnya, banyak juga, orang-orang yang semisal dengan beliau. Contoh misalnya,
kalau kita pada level ulama itu, Imam Abu Hanifah itu disebutkan dalam beberapa keterangan, ya, yaqra'ul Qur'an bilailatin wahidah. Jadi khatam Quran itu satu malam. Imam Abu Hanifah nama lengkapnya adalah Nu'man ibn Thabit ibn Zuthal Al-Hanafi. Nah, itu beliau ini luar biasa gitu. Itu bayangkan, yaqra'ul Quran bilailatin wahidah. Kali satu malam khatam 30 juz. Masya Allah. Dengan segala aktivitas beliau sebagai ulama yang kemudian mengajar terus kesibukannya seperti itu. Nah, ada Imam Syafi'i. Ini menarik Imam Syafi'i ini. Beliau mengkhatamkan Quran ya sitin marrah. Ya. Ya. Sitin marrah itu artinya 60 kali. Ya. Berarti bayangkan, kalau 60 kali berarti sehari 2 kali khatam. Ya. Ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini banyak contoh-contoh. Dan Kalau Anan nih, pertanyaannya, Ustaz. hah? Kalau Anan nih, Ustaz. Kalau Al-Ikhlas itu kan sepertiga dari Quran itu. Sepertiga Quran Jadi- baca kulhu sekali, itu 3 kali udah Tiga kali hafal udah hafal, 30 juz. Iya. Nah, tentu tadi itu ya benar. Tentu adalah tergantung pada level orang itu di hadapan Allah bagaimana. Makanya kata sebagian ulama, kalau orang itu memiliki hati yang bersih, maka dia tidak akan puas terhadap ayat Al-Quran. Nah ini relate sekali nih, langsung ya. Bicara Quran langsung. Nah, Ada ayat kursi salah Quran. satu juga mujizat Quran itu adalah tidak pernah bosan kemudian kita baca. Coba kita bandingkan sekarang. Al-Fatihah, Ya. kita baca sehari itu 17 kali. Itu kalau hanya sholat fardu, ya. Belum sholat sunnah dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak syair apapun itu yang bukan dari Allah, ya, yang dibaca berulang-ulang setiap hari seumur-umur kita hidup, satu hari minimal 17 kali, ada nggak kira-kira? Sebagus-bagusnya syair. Nggak ada sih, Ustaz. Nggak ada. Paling kita dengerin di radio itu pun di setelnya mungkin ya 3 jam sekali gitu ya. Sekali. Dan itu belum tentu ingat liriknya. Liriknya. Nah, ini salah satu mujizat. Dan belum ada kemudian lagu yang membuat orang itu teriang-iang, teriris-iris hatinya. Ya mungkin kalau ketika galau beda ya gitu ya. Nah, tapi Quran itu begitu luar biasa. Orang nggak paham artinya, orang ajam, orang Arab, orang non-Arab, kok kenapa kemudian bisa meneteskan air mata? Kan ini mujizat. Iya. Kayak kita sekarang nih, Ustaz, dengerin Iya, tilawah gitu ya. Rasanya adem gitu. adem gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda. Ya, ta'thir. Ya, ada kemudian ada pengaruh. Ya, ada pengaruh Quran itu kepada jiwa-jiwa orang. Iya. Nah, bayangkan kalau hari ini, ya, kalau ada orang tidak terpengaruh dengan Quran, pertanyaannya mau dibawa kemana hidupnya gitu. Ya kan? Padahal kata ulama, salah satunya adalah Hurairah mengatakan, beliau mengibaratkan satu perumpamaan, ada rumah yang mewah, tetapi nggak pernah dibacakan ayat Al-Quran, maka penghuninya gersang. Wajar. Kita lihat teman-teman kita, saudara kita, mungkin ya, punya rumah, tapi kalau kemudian tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, bisa jadi rumah tangga itu gersang, kering, nggak ada ruhnya. Coba aja. Hawanya beda ya, Ustaz? Hawa, mungkin kalau kita bilang hawa, ya, aura kalau anak sekarang ya. Gitu kira-kira. Siap. Dan ini relate dengan perkataan ulama. Iya. Innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Iya. Yang saya ambil poinnya tadi, bagaimana kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat, ya, tidak ada kemudian ayat yang kemudian dibaca 17 kali kemudian tidak pernah bosan untuk membacanya. Kemudian sebegitu kemudian kita mudahnya kemudian menghafal Al-Fatihah dibandingkan dengan syair-syair lain. Artinya dibandingkan dengan Quran. Nah, Tapi pertanyaan tahu nggak? Ya. Tidak ada kitab samawi di dunia ini yang jumlahnya 104. 4 berbentuk kitab. Ya. Ya. Mari kita bahas nih, Ustaz. Sudah bahas. Ya, sedikit. 100 berbentuk lembaran. Nah, 50 dikasih kepada Nabi Sis. Ya. 30 dikasih kepada Nabi Idris atau Akhnuk namanya. 10 dikasih kepada Ibrahim dan 10 dikasih kepada Nabi Musa. Itu tidak ada satupun dari mereka yang hafal kecuali nabinya. Iya. Termasuk kitab Taurat, Zabur, Injil. Nggak ada yang hafal.
termasuk ya orang-orang terdekatnya, kecuali nabinya, Termasuk kalau dalam konteks, tadi ya, ahli kitab ahli kitab, itu, Hawariyun itu nggak hafal nggak juga Ustaz hafal. ya? Walaupun hafal mungkin beberapa pasal-pasal tertentu. Nah, salah satu mujizat yang kedua, dari Quran itu mudah dihafal. Karena Quran mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami akan menjaga. Coba antum bayangkan, kitab mana di muka bumi ini yang mampu dihafal letak, nomor, ayat, titik, bahkan komanya di mana? Ayo, datangkan saya. Nggak ada, kecuali Quran. Makanya itulah mujizat Quran mudah dihafal. Nah, makanya Quran itu di zaman Nabi SAW dihafal di fisudur. Wala fisutur. Fisudur itu artinya dalam hati, tidak dalam tulisan. Bisa jadi tulisannya kemudian hancur, kemudian hilang, kemudian tenggelam dengan air dan seterusnya, tapi ketika Al-Quran itu kemudian ada dalam hati batinnya, maka dia tidak akan pernah keluar, hilang. Nah, ini mujizat yang kedua. Masya Allah. Dan itu udah dijanjikan sama Quran bahwa Ya. Quran itu mudah bagimu kan Ustaz ya? Iya. Nah, makanya ada ayat dalam Quran tuh dalam surah Al-Qamar, ya, 4 kali berturut-turut Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu surah. Ya. Ya. Ayat 17, 21, 32 dan 40. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Tentunya kami akan memudahkan bagi orang yang belajar. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman mahasiswa itu kalau saya ngajar, siapa yang hafal Quran, siapa yang interaksi dengan Quran, siapa yang terus berangkat, pasti dia pintar. Masya Allah. Karena Quran mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami turunkan Quran dengan berbahasa Arab, pasti dia akan menjadi pintar. Makanya Quran dengan bahasa Arab itu Pak, nggak bisa dipisahin. Quran dengan bahasa Arab. Makanya kalau ada orang belajar bahasa Arab, nggak ngafal Quran, ada yang pincang. Tapi ketika ada orang baca Quran tanpa ngerti bahasa Arab, dia pincang. Begitu juga seterusnya. Yang ideal itu adalah dia ngerti bahasa Arab, dia hafal Quran. Zen. Teman-teman, nanti mungkin kita sambung lagi. Ya. Kita pause sedikit karena kita bertepatan sama azan asar ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya Ustaz? Siap. Syukran jazakallahu khair. Syukran. Jazakallah khair. A few moments later. Baik, teman-teman semua, sahabat Circle Sejalan, kita lanjutkan lagi. Ustaz, tadi kita sampai Ya. terpotong tuh karena kita Salat. potong azan dan sholat. Kita tadi sampai membahas interaksi dengan Quran dan kemudian keberkahan Al-Quran tadi Ustaz. Dari kemudahan kemudian dengan Quran dan seterusnya. Gimana Ustaz lanjutnya Ustaz? Iya, jadi selain dia mendapatkan keberkahan di dunia, ternyata tidak sampai di situ. Bahkan ada orang yang meninggal saja, itu masih dapat penghargaan karena dia punya Al-Quran. Ya. Dan itu Nabi mengapresiasi setinggi-tinggi. Contoh misalnya, di perang Uhud itu ada 70 sahabat kurang lebih meninggal dunia di perang Uhud. Ya. Kemudian sahabat-sahabat yang meninggal dunia di perang Uhud itu kemudian dilihat oleh Nabi. Ada 3 orang berjejer. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya? Maka satu-satu ditunjuk. Si fulan, si fulan, si fulan. Maka Nabi menyuruh, ya yang paling banyak hafalannya itu kemudian disuruh untuk mendahului, untuk dikuburkan. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi mengapresiasi, memuliakan, ya, menghargai bagi orang-orang ahlul Quran. Ya. Itu meninggalnya. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Dan makanya tadi kan Quran tuh ya dikatakan bahwa berinteraksi dengan Quran tuh pasti hidupnya berkah, mulia dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan nyata, ya, pada tahap sebuah pernikahan saja Nabi masih memuliakan. Nah, kita tahu ada kisah seorang sahabat nama Julaibib. Ya. Yang secara physically mungkin tidak setampan antum, Iya. ya mungkin ya, tidak setampan fulan dan seterusnya. Seperti sahabat-sahabat lain nih, misalnya seperti siapa misalnya Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi atau siapa Abu Darda dan seterusnya. Tetapi karena ya seorang sahabat dia memiliki Al-Quran, dia memiliki keimanan, dia memiliki ketakwaan dan seterusnya, dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditemani untuk mendatangi seorang rumah wanita yang dalam riwayat itu cukup cantik seperti itu.
Nah, kemudian karena Nabi datang Ya. bersama Julaibib, maka si pemilik rumah gerak, gembira sekali gitu, termasuk anak perempuannya. Yang Karena datang tuh didatangi Rasul. Rasul, bayangkan Tapi didatangi Rasul. Rasul, Ustaz. Iya, Rasul ya, Iya, ya. oke. Ternyata ketika sudah Nabi SAW menyampaikan maksud dan tujuannya, ternyata Julaibib. Maka sang ayah kemudian sempat menolak Oh, saya sempat dari ditolak. perempuan ini. Oke. Tetapi karena perempuan itu orang beriman, ini bedanya nih, perempuan yang beriman, Masyaallah. mendengar itu adalah lamaran Rasul untuk sahabatnya, maka sahabiah ini sam'an wa ta'at. Dia hanya dengar, taat. Masyaallah. Rasul yang pasti baik. Kalau Nabi sudah milih pasti baik. Ya. Subhanallah, dalam kisah itu disebutkan bahwa ketika si perempuan ini menerima pinangan Julaibib yang tidak terlalu tampan tadi, ya, maka Julaibib ini kemudian menikah. Akad belum sempat kemudian ya malam pertama dengan istrinya, panggilan jihad datang. Dari Panggilan Rasul. jihad datang, kemudian dia keluar untuk berperang, maka dia mati syahid. Syahid. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masyaallah. beliau bersama para bidadari di surga. Masyaallah. Subhanallah, dia tidak dapatkan bidadari dunia, tapi dia sudah mendapatkan bidadari surga. Masyaallah. Ini contoh-contoh orang-orang memiliki keimanan, Quran dan seterusnya. Ya, ya. Ustaz, itu jadi sebenarnya yang saya tangkap itu pesan penting kalau Anda yang jomblo, Iya, berarti Anda pertama mendekat dengan orang soleh, betul. Nah, karena kemudian gini, dekat dengan Quran. betul. Karena otomatis orang soleh itu pasti dekat dengan Quran dong. Iya, terkadang eh, bukan siapa yang datang, Bukan siapa yang datang, tapi dengan siapa Anda datang. dengan siapa Anda datang. Nah. Makanya saya kejar Ustaz Mujadi ke sini. Nah, kadang-kadang gini, kan teman-teman yang masih bujang tuh banyak tuh, pengen Ya. menyuntik anak orang. Saya Ya. bilang, kamu belajar dari Julaibib, sahabat Nabi yang luar biasa. Yang datang Ya. bersama dia itu Nabi gitu loh. Ya. Dan makanya ambil faedahnya apa? Kalau kita pengen mempersunting anak orang, jangan datang sendiri. Salman Al-Farisi aja datang ditemani Abu Darda dan seterusnya kan. Nah, terkadang ya orang tua perempuan itu tidak melihat siapa yang datang, tetapi siapa yang merekomendasiin. Nah, itu. Nah, berarti rekomendasi itu tradisi Islami yang diajarkan Rasul, Ustaz, ya? Betul. Karena kan kalau dari pandangan saya sebagai seorang praktisi, merekomendasi itu ada beban loh, saudara-saudara. Betul. Bebannya adalah Anda itu sebagai jaminan. Betul. Benar nggak, Ustaz? Betul. Karena kalau jaminannya Rasul, siapa yang berani mendebat? Menolak. Dan Nabi nggak mungkin asal. Iya. Nah, gitu. Itu kalau dari sisi hukum perikatan, Iya. Gimana tuh? jaminan itu, Ustaz, Ah. yang paling tinggi adalah jaminan perseorangan. Oh ya? Ya, jaminan perseorangan. Contoh gimana tuh? Misalkan kalau Ustaz, kita ada kemudian satu hutang piutang, Oke. dilekatkan di situ agunan, Ustaz. Oke. Yang kemudian agunan ini kalau dianggap tidak cukup, sah-sah saja. Karena Oke. boleh jadi ini tidak liquid. Tapi Oke. yang paling kuat adalah personal guarantee. Oke, personal guarantee itu Jaminan ya. pribadi. Jadi nggak kemana-mana karena ini yang menghasilkan. Oke, siap. Ibaratnya begini, saya mau minjam Iya. uang Iya. ke seseorang, tapi saya bawa bos besar yang terkenal. Nah, itu personal guarantee itu, Ustaz. Iya. Oke, itu ingat tuh. Personal guarantee ya. Personal Penting itu ya. guarantee. Mau dalam usaha, perjanjian, Iya. pekerjaan, termasuk perjodohan. Nah, Gitu ya. saya tuh mengkaitkannya di situ kalau saya analogikan. Seorang Rasul kemudian memberikan rekomendasi, tidak mungkin ya garansi atau jaminan dari Rasul itu salah. Betul. Dan dalam konteks hari ini kan ya kita mungkin pada level yang berbeda tentunya, pasti dengan alim dan soleh. Betul. Kalau direkomendasikan sama seorang yang alim, kemudian seorang yang soleh, Ustaz, gimana bisa nolak, Ustaz? Betul. Iya. Kurang lebih begitu ya, Ustaz, ya? Betul. Karena ada ungkapan as-sahib sa'ib. Karena persahabatan, perkawanan, pertemanan dengan siapa kita bergaul itulah yang kemudian itu akan orang melihat tuh negatif atau positif gitu. Iya. Makanya ada istilah as-sahib sa'ib.
perkawanan itu adalah sebuah magnet. Ya. Semakin bagus magnetnya, maka orang akan semakin tertarik dengan siapa. Makanya gini, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat agama dengan siapa dia duduk. Jadi mudah sekali memverifikasi ya hari ini. Ya. Si fulan ya, agamanya bagaimana. Nah, termasuk dalam keuangan. Betul nggak Ya. ini? Ada, saya pernah baca satu artikel ya. Kalau pengen keuangan kita dilihat orang, cara menaksirnya, lihat 5 orang di sekitarnya. Kira-kira itulah takaran duit kita. Nah, karena sekarang ini saya duduk bersama praktisi hukum, kira-kira duit saya seperti praktisi hukum. Allah. Itu ya, itu ya, Amin. ya amin amin ya Rabb. Jadi mungkin bisa nggak saat kalau saya ambil kesimpulan bahwa cara berinteraksi dengan Quran, kemudian sekurang-kurangnya dan selemah-lemahnya kita kemudian mau mendekat dengan Quran itu, yang pertama adalah mendekat dengan orang soleh. Betul. Mendekat dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Ya, insya Allah itu cara kemudian paling mudah. Gimana Ustaz? Betul. Ya maka tadi kata Imam Syafi'i, wa baina suhbatul Quran. Ya, bergaul dengan ahlul Quran itu bagian daripada cara mendekat pada Quran. Ya. Karena logika kan begini, ketika ahlul Quran itu kemudian dekat dengan Al-Quran, kemudian kita bersahabat, bertawan, berkolega dengan dia, paling tidak apa yang kita lihat dari perilaku dia itu kan baik. Maka paling tidak kita ada energi kemudian untuk menuju dan meniru dia. Seperti itu. Karena saat bagi teman-teman kemudian yang berhijrah, kemudian baru mendekat dengan agama atau kembali mendekat dengan agama. Tapi ini juga untuk bagi teman-teman yang mungkin terlewat video ini ke teman-teman yang masih jauh dari agama dan seterusnya. Saya rasa di lubuk hati yang paling dalam seorang muslim itu Ustaz, sepertinya sudah tidak mungkin kalau ditawarkan apakah Anda mau bisa baca Quran, pasti mau. Iya. Apakah Anda mau bisa menghafal Quran? Pasti jawabannya Pasti mau. mau. Cuman jawabannya kan bagaimana Iya, betul. caranya Ustaz. Betul. Padahal Al-Quran juga sudah menjamin, Allah menjamin sendiri dalam ayat Quran bahwa Al-Quran ini mudah bagimu Ustaz. Iya. Cuman kan gimana kemudian kita bisa menghafal Quran, bisa memperbaiki bacaan Quran kita. Kemudian bagaimana caranya untuk istiqomah Ustaz? Betul. Ya tadi selemah-lemahnya adalah Bergaul. bergaul Ya, dengan orang soleh. dengan soleh. Ini saya Pak Asri, saya kebetulan ngajar ngaji itu di kantor-kantor ya, di perusahaan gitu ya, di lembaga pemerintahan. Ya. Saya itu sering menemukan ada orang-orang yang secara finansial itu dia kemudian ya cukuplah ya pada level jabatan mungkin dia oke. Minimal manajer, GM, terus sampai pada level direktur. Ya. Tidak sedikit yang kemudian cerita curhat, "Ustadz, saya sudah punya itu, punya ini, dan dunia saya itu alhamdulillah sudah saya sudah selesai. Tapi ada yang satu yang kurang, saya pengen bisa ngaji." Apa antum kebayang ada orang pada karir dunianya sudah mentok, Selesai. uangnya kemudian mungkin sudah ya bisa hidup untuk beberapa keturunan, yang dia minta adalah pengen bisa ngaji di akhir karirnya. Syukur-syukur kemudian dia bisa menghafal beberapa surah dan beberapa juz. Dan itu tidak sedikit saya temukan. Ya. Pada level orang-orang yang memang secara dunia sudah Ya. sudah selesai. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang lain Ustaz. Ya. Ketika tadi udah sadar, semua orang tuh pasti terbetik di hatinya ingin menghafal Quran. Kemudian ingin kemudian memperbaiki bacaannya, bisa baca Quran dengan baik dan benar, tartil. Tapi kan saya belum kaya seperti dia. Ya memang ya tentu Ada aja tuh Ustaz, ya, godaan Ustaz. betul. Ada orang yang sudah hafal Quran, baca Qurannya bagus, tapi Perilakunya juga. Iya, dari sisi ekonomi mungkin tidak seperti orang lain. Atau memang dari sisi kualitas kepribadiannya nggak sebaik ahli Quran juga banyak. Gitu. Makanya kata Nabi, Al-Quran hujjatul lak. Quran itu bisa menjadi penolong. Alaika, atau bisa menjadi nanti akan menjadi juz yang akan memberatkan bagi kita seperti itu. Makanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala bahwa
Quran ini menjadi hujjatul lana. Ya, hujah bagi kita ketika kita berhadapan dengan ya fitnah-fitnah dunia dan Ya. seterusnya. Seperti itu. Ustaz, mungkin ini penutup, tapi mungkin pertanyaan ini akan kemudian berlanjut di sesi kita selanjutnya. Agak berlibat nih, abis ngejar-ngejar Ustaz. Ustaz, Ya. bisa nggak kalau saya punya pandangan seperti ini? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Hmm. Boleh nggak kemudian kita, kemudian sebagai orang yang kemudian awam, belum mendekat dengan Quran, belajar tuh nggak usah kemudian jauh-jauh dulu. Hmm. Baca Qurannya ya, menghafal Quran kan pengen nih. Ya. Hafal Quran tuh satu langsung Hmm. amal. Itu gimana menurut antum, Ustaz? Betul. Jadi satu, karena Anda pernah dengar, kalau koreksi kalau Iya. saya salah Ustaz ya. Pernah dengar dari salah satu ceramah Ustaz di Indonesia juga bahwa em, sahabat saja itu menghafal surat Al-Baqarah itu 10 sampai 13 tahun. Iya. Artinya kalau menghafal Quran itu 10 sampai 13 tahun kan pertanyaannya kenapa? Karena kan hidup dengan Nabi dan seterusnya. Karena mereka langsung mengamalkan. Tapi nggak akan pernah lepas tuh, karena langsung diamalkan, Ustaz. Betul. Tips seperti itu gimana sih, Ustaz? Kayaknya itu lebih relevan kemudian ketika, "Ustaz, saya mau punya keluarga ya, yang kemudian sakinah, mawaddah, warahmah. Tolong dong Ustaz keluarin ayatnya satu untuk kemudian kita bedah, untuk ini jadiin Hmm. panduan dalam kehidupan." Oke. Nah itu dihafal. Gimana Ustaz kalau menurut Ya. Anda, Ustaz? Jadi ini sebagai closing statement sekaligus dan cerita yang antum sampaikan tadi, ada namanya seorang sahabat Umar bin Khattab. Ring nomor 1 dan orang nomor 2 setelah Abu Bakar. Iya. Dekatnya dengan Nabi. Pada akhirnya beliau itu mengakui bahwa beliau itu dalam riwayat itu menghatamkan surah Al-Baqarah 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Al-Baqarah yang 2 juz setengah. Tapi ingat, Umar itu bukan hanya sebatas membaca, menghatamkan secara hafalan, tapi setiap dia baca ayatnya dia hamalkan. Iya. Maka ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf mengatakan, nahnu, kami ya, ta'allama asyara ayatin minal Qur'an, na'allama asyaratin minal Qur'an. Kami itu belajar pada Nabi itu asyara ayat, 10 ayat, lam yujawizuha, dan kami tidak pernah mau menambah ayat yang kami pelajari, hatta na'rifa ma'aniha, sehingga kami tahu apa arti dari setiap ayat yang kami baca, kami paham ya, wa na'malu biha, dan kami mengamalkan dari setiap ayat itu. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, nanti di akhir zaman banyak qura'nya, banyak penghafalnya, tetapi sedikit pengamalnya. Di zaman kami banyak pengamalnya, sedikit yang hafal Quran. Tapi Dan mulia tuh Ustaz ya. mulia dua-duanya, tetapi kan pada level-level tertentu dia memiliki tingkatan yang jauh Ya. berbeda. Tingkatan yang paling tinggi adalah amilul Quran atau hamilul Quran, orang yang berinteraksi langsung dengan Quran dan langsung mengamalkan. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan cara mengamalkan Al-Quran ketika dia baca ya ayyuhalladzina amanu, misalnya idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu kabar gembira, maka pastikan dan cross check. Nah, ayat ini dibaca bagi orang beriman, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka diamalkan setiap ada berita yang masuk, dia cross check dulu, jangan langsung disebar. Nah, ini salah satu caranya. Setiap ayat dibaca langsung diamalkan, setiap ayat dibaca. Sehingga wajar kalau sahabat itu kemudian tidak banyak yang kemudian hafal Quran, tetapi banyak pengamalannya daripada hafalannya. Dan kebalikan daripada kita adalah banyak penghafalnya tapi pengamalannya Kurang. itu. Baik, Ustaz, syukron teman-teman. Jadi mudah-mudahan di episode berikutnya saya akan mengulas 1-2 ayat yang kemudian kita akan korelasikan dengan kehidupan sehari-hari, Ustaz, untuk menjadi bekal saya pribadi sekurang-kurangnya. Mudah-mudahan bisa menjadi amalan buat teman-teman semua. Dan untuk teman-teman juga punya kesempatan. Silahkan teman-teman keluarin apa yang menjadi masalah Anda di kehidupan.
tolong Ustadz ayatnya apa dalam Quran, Oke, siap. kemudian kita akan bahas. Nah, kita buatkan kurikulum nanti kayak bagusnya Kita misalnya doa-doa, dalam berkeluarga dalam Quran. ya, Doa-doa mencari rezeki dalam Quran. itu maksudnya Nah, Ustadz. betul. Jadi teman-teman bisa kemudian menghafal sekaligus insya Allah diamalkan karena Anda mengangkat masalah yang ada dalam kehidupan teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu dan nantikan Ustadz juga ada seminar ya Ya. untuk penghafal Quran bagi yang sibuk, benar ya Ustadz ya? Betul. Tanggal 8 ya. Nantikan itu nanti tanggal 8 insya Allah bersamai dan insya Allah akan dibuat bersesi, akan dibersamai oleh Ustadz Mujadi. Terima kasih. Kira-kira itu syukran jazakallahu khairan Ustadz. Siap, terima kasih. Kita lanjut di episode berikutnya. Tetap bersama Circle Sejalan, kita buka Jalannya. jalannya. Insyaallah. Barakallahu fikum.